Memang ada keterlibatan oknum prajurit TNI yang bermain-main di area itu, ya ikut ilegal trading di BBM, memang ada dan sedang dalam proses sekarang, tetapi bukan kebijakan Panglima TNI atau kebijakan Kasal, enggak, ya, tidak ada. Itu hanya kesalahan dari satu prajurit yang sedang kita proses. Ya, itu konfirmasi dari Panglima TNI yang kalaupun nanti akan diteruskan penyidikan itu oleh kewenangan TNI ya untuk anggotanya dari kesatuan manapun itu. Ya memang kalau misalnya ada keterkaitan dengan anggota TNI, tadi kita belum jelas kasus yang mana yang dimaksudkan Panglima TNI, apakah kasus ini atau kasus yang lain ya? Itu kasus Batam, Kasus Batam ya. Kasusnya sama, Ya, tapi nanti artinya, akan di proses ya, oleh kalau TNI. memang ada anggota TNI, maka proses penyidikan itu diserahkan sepenuhnya kepada TNI. Karena ada undang-undang yang berlaku khusus untuk anggota TNI. Ya. Lebih mendalam lagi untuk PNS, keterlibatan oknum PNS ini berapa orang sih sebenarnya yang diduga keterlibatannya dan yang dicurigai punya rekening gendut? Ya NK kan dari sana kita berawal. Kemudian ada saluran transaksi dari rekening dia kepada PNS yang lain. Makanya ditemukan dua PNS yang sudah kita tangkap dan kita proses. Nah, sementara ini sedang kita dalami lagi. Ya, kemungkinan ada keterlibatan yang lain, terus bagaimana bisa kita lakukan penyitaan dan pengamanan terhadap uang yang sudah beredar ini, sehingga kerugian negara kan bisa kita dapatkan kembali. Itu yang sangat penting. Ya. Mas Riyad, jika tadi dinyatakan bahwa ada soal disparitas harga begitu, tapi sebenarnya celah apa yang seharusnya distribusi bisa berjalan lancar begitu ya ke sejumlah daerah, tapi masih ada distribusi ilegal ini? Ya, ini sebetulnya ada isu yang sangat menarik sekali. Kita tadi kan mendapatkan informasi ada sekitar 30-40 triliun yang bocor di tengah jalan. Nah, ini kan adalah persoalan sistem. Selama sistem ini tidak kita benahi, maka siapapun akan punya peluang untuk bermain. Tidak hanya sekedar aparat, semua orang itu bisa bermain di sana. Ini kan karakter ya. Ketika ada peluang orang akan bermain. Nah, ini yang dari 10-20 tahun yang lalu saya ingat kalau nggak salah itu Direktorat Jenderal Migas itu pernah memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk merubah struktur transaksi. Jadi begini yang terjadi sekarang ini, misalnya ada BBM di depo. Dia akan disalurkan ke SPBU, ini kan ada transporter. Transporternya ini bisa darat, bisa laut, kan begitu. Nah, darat ini katakanlah truk ini dapat 100 liter. Gitu kan, 100 liter untuk diantarkan ke SPBU ini. Nah, bukti penerimaan 100 liter ini kemudian yang sekarang terjadi diklaim untuk dimasukkan ke dalam besaran subsidi, gitu kan. Nah, ketika di tengah jalan ini kan terjadi kebocoran. Kan transport ini saya sebagai transporter pengangkut ini tidak punya tanggung jawab terhadap besaran subsidi. Tanggung jawab saya adalah mengantarkan 100 liter ini sampai ke SPBU. Gitu kan. Pencatatan ini ada di sini. Jadi ketika ini bergerak terjadi ini yang istilahnya kencing 4 liter, kemudian masuklah ke SPBU. Sebetulnya di SPBU itu nyampainya 96 liter, tapi pihak SPBU itu seringkali mencatat 100 liter. Gitu. Tapi di lognya itu 96 liter dan ini banyak sekali datanya. Bisa ditanya di PPM Migas. Itu terakhir itu di Pontianak bocor 4%. Nah, 96 liter ini kan diklaim 100 liter diklaim sama SPBU, tapi dia tidak mau mengaku. Kenapa? Kalau dia mengaku, ini kabarnya mereka akan dimarahi oleh orang Pertamina lah, beginilah, begono, segala macam. Ada akan kena alokasinya dibatasi gitu kan. Sementara dia kan rugi. Dia mencatat 100 liter, di sini 96 liter. Ya, tapi seharusnya ini ada pengawasan dari selama proses itu harusnya ada pengawasan dari para penegak hukum. Ya itu makanya karena sistemnya ini nggak ada, maka kemudian semua orang bisa bermain di sini kan. Nah, yang jadi menarik begini, karena dia terima 96 liter, sementara dia harus laporkan 100 liter, ini bocor 4 liter, dia kan harus dimitigasi kerugiannya. Itulah sebabnya kemudian mereka menjual yang BBM subsidi ini ke industri. Mereka jual ke ketengan-ketengan. Itu di Pontianak itu kan ada SPBU yang habis, tiba-tiba di sebelahnya itu ada plastik-plastik yang diketeng. Nah, ini kalau tidak segera diantisipasi, tidak segera dirubah, strukturnya akan repot, akan selalu terjadi. Makanya usulannya adalah BBM ini harus dihitung di SPBU dengan bukti pembayaran, bukti pembelian. Nah, dengan demikian akan semakin jelas. Nah, satu, kedua, kita kan nggak pernah tahu. Misalnya kalau kan orang selalu bicara ini kenaikan konsumsi BBM ini karena kenaikan kendaraan gitu. Itu kan terjadi di kota-kota besar. Di kota-kota kecil kan enggak.
Yang terjadi adalah dialihkan ke industri itu karena ada kebocoran. Iya kan persoalannya kan begini, misalnya ada industri kelapa sawit di satu daerah atau industri perikanan satu daerah misalnya. Mereka itu beli BBM-nya di mana? Kan di SPBU. Kan selalu di SPBU gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan gitu, mana yang buat rakyat, mana yang buat industri. Nah, ini yang mesti jelas. Ketiga yang sangat lebih penting lagi buat mengatasi kebocoran, ini kan banyak industri besar nih. Jadi nggak usah kita sentuh-sentuh kebutuhan rakyat misalnya. Industri besar aja, industri pelayaran, industri pertambangan, industri apalagi tuh kereta api. Ini yang dibikin satu sistem tertutup. Jadi semua orang yang akan bergerak di industri pertambangan, BBM-nya itu mesti jelas. Anda belinya di mana, ininya di mana. Jangan sampai kemudian transaksinya itu dibuat ngambang seperti sekarang. Ini akan menghemat banyak. Oke. Kembali ke Pak Roni, apa sih antisipasi yang sudah dilakukan Polri? Mengingat ini kan kasusnya banyak muncul kalau tadi kata Mariat, ini sebenarnya sudah lama praktek berjalan. Tetapi yang saya maksud adalah setelah hiruk-pikuk soal pembatasan BBM bersubsidi, yang akhirnya mengantisipasi tidak adanya kasus-kasus seperti penyelundupan, pencurian, penjualan BBM subsidi ilegal di seluruh daerah. Bagaimana antisipasi Polri supaya tidak kecolongan seperti yang terjadi di Batam? Kerjasama dengan Pertamina, BPH Migas itu sudah sering kita lakukan. Hal-hal yang bisa terjadi ketika distribusi ini kemudian menyimpang, itu bisa jadi di darat, bisa sebelum ke SPBU, bisa juga di laut seperti yang modus operandi yang kita temukan dengan kasus ini. Nah, tidak bisa juga sendirian, ya kan? Mungkin dengan pemberian informasi ketika sebuah kapal yang mengangkut BBM ini akan berangkat, kapan, nah, bagaimana kita mengawasi sehingga tidak ada yang istilahnya kencing tadi, pencurian di laut terhadap kapal yang sedang mengangkut karena ada kolusi. Nah, ini kan perlu. Demikian juga di darat. Tapi pengawasan yang sebagaimana tadi dijelaskan oleh beliau, berapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan BBM. Nah, dari mana mereka beli? Dari pengawasan ini juga kita bisa membatasi ruang gerak mereka sehingga tidak ada pembelian yang BBM yang bersubsidi tadi. Karena ketika demand ini ada, maka supply-nya kan diupayakan oleh pelaku-pelaku yang masih sindikasi mafia ini. Ya, mereka bisa bersindikasi dengan pengambil kebijakan, tapi pasti ujung tombaknya yang melakukan. Itu soal supply dan demand ya, begitu Pak. Tapi kalau kita lihat bahwa kasus yang di Batam ini bisa sampai 1,3 triliun begitu ya rekening gendutnya, karena kejadiannya bukan hanya sekali ini saja, sudah bertahun-tahun berlalu. Artinya kalau sudah ada upaya pengawasan dan antisipasi, tidakkah itu sebenarnya bisa mengatasi masalah ini sejak lama Pak? Dan bukan sekarang masih belum kelihatan hasilnya. Apa sebenarnya yang salah Pak? Ya tadi, namanya pengawasan, pasti ada celah. Mereka kan mengintip celah yang mungkin saja bisa terjadi. Karena ketika kita mengawasi di laut, kapal yang kita gunakan mengawasi kapal-kapal tanker ini juga kan membutuhkan biaya transportasi. Oleh karena itu ketika informasi ini tepat, kan kita lebih efisien ya mengenai BBM untuk kapal pengawasan, sehingga lebih terarah kapal mana yang mengawasi perjalanan distribusi melalui kapal. Demikian juga ketika kapal sampai di darat kan melalui mobil-mobil tangki. Nah, ini bagaimana pengawasannya, karena mobil tangki tidak cuma satu. Nah, kita perlu juga melakukan berdasarkan informasi. Ketika informasi ini kemudian tidak disalurkan, maka pengawas juga tidak akan memberikan pengawasan secara efektif. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Jadi gini, sebetulnya ini ada masalah di struktur policy. Jadi ada tumpang tindih antara tugas BPH, kepolisian dan aparat-aparat yang lain. Sebetulnya begini, sudah saatnya kita kembali kepada filosofi pembentukan BPH. BPH ini mesti dipersulit. BPH ini adalah regulatory body. Dia mengatur market. Dia mengatur para pemain. Dia bukan menindak. Menindak ini adalah tugasnya Pak Roni dan jajarannya gitu. Jadi sekarang karena BPH ini kan selalu diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, kan tadi kan dikasih tahu. BPH diserahkan tugasnya, kemudian
BPH menyerahkan kepada kepolisian. Kepolisian. Harusnya BPH itu sebagai regulatory body, sebagaimana regulatory body yang ada di dunia, silakan penindakan itu ada di kepolisian. Karena begini, di lapangan itu pasti akan ada keraguan-raguan. Jadi misalnya ada satu kegiatan ilegal ditangkap sama jajarannya Pak Roni. Tiba-tiba orang Pertamina, orang BPH, jangan itu Bu, itu buat industri gitu. Ternyata dituduhkan polisi. Atau kemudian ada kegiatan yang memang menurut BPH dan menurut pemerintah ini ilegal, dibiarin sama kepolisian. Nanti kalau aku tangkap, aku salah pula gitu kan. Jadi kayak ada overlapping kewenangan itu. Ini dari struktur policy kelembagaan ini mesti jelas. Jadi BPH ini harus menjadi lembaga yang benar-benar mulia. Seperti lembaga di luar negeri. Jangan diikut-ikutan nangkep-nangkepin. Serahkan aja kepada yang ahlinya. Kan gitu Pak? Ya kan Pak Roni ya? Tapi informasi tadi Pak, karena kita juga tidak efektif kan. Ketika kita melakukan pemeriksaan, ternyata ini legal. Nah, jadi bagaimana caranya agar informasi itu juga tepat, kemudian kita bisa bertindak tepat sehingga efektif, ya kan? Itu yang penting. Salah satu sistemnya itu mungkin dengan teknologi. Jadi teknologi satelit. Jadi kalau kita pergunakan itu, jadi mungkin akan lebih efektif. Penimbangannya semua dengan digitalisasi di Cina itu dilakukan. Jadi kalau kita bisa lakukan itu bagus Pak. Jadi ini soal informasi, saling bagi informasi mana yang harus pengawasan yang intensif, mana yang tidak. Jadi Siapa yang harus melakukan apa di mana? betul. Gitu. Tugasnya Jokowi nih. Baik, terima kasih Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Roni Sompi dan pengamat energi pertambangan Riyad Khairil. Terima kasih. Dan dari Labacu akan berlanjut dengan rekan Elvita Khairani. Sisi berita usai headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih. Teknologi satelit tuh udah ini tuh.